di podcast Ngobrol Bareng Si Cepat. Ketemu lagi sama saya, Syafina Nasyar. Teman-teman di rumah bisa panggil aku Syaf. Dan tentunya seperti episode-episode sebelumnya, kalau Syaf ini ngobrol nggak akan sendirian. Karena capek kan dengerin Syaf ngobrol sendirian. Syaf ini kedatangan kontestan Indonesian Idol, Rimar. Halo Rimar. Hai Kak. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat. Ini ya kalau dengerin Rimar ya, aku ngelihat Rimar aja bisa merinding. Aku nggak ngerti. Suara kamu tuh bisa seperti itu ya, luar biasa loh. Pertanyaan pertama aku untuk Rimar sekarang adalah, kemarin nih ada pertunjukan ataupun performance dari Rimar yang paling aku suka adalah ketika duet sama Weird Genius. Boleh dong diceritain nih waktu lagi sama Weird Genius kayak gimana sih? Yang pastinya seru banget sih Kak, soalnya aku nggak pernah ngebayangin bahwa aku bakal bisa berkolaborasi sama Weird Genius yang biasanya aku cuma ngeliat di sosial media doang, di YouTube gitu, di TV. Tapi sekarang aku benar-benar ketemu langsung sama orang-orangnya dan bisa dibikinin aransemen langsung, dan itu keren banget Kak. Iya. Luar biasa banget, sangat taste-nya internasional banget, tapi digabungin sama kebudayaan Indonesia. Betul sekali. Tapi Rimar pernah nggak sih kebayang akan nyanyiin lagu seperti itu gitu? Maksudnya kan kalau ngelihat Rimar perform di sebelum-sebelumnya lagunya balet, lagunya yang sendu atau yang menggelegar gitu kan. Tahu-tahu harus ketemu Weird Genius. Itu tantangan banget buat aku, karena ini pertama kalinya aku membawakan lagu yang upbeat. Dan lagunya itu sangat easy listening, dan kalau orang-orang yang itu lagu rilisnya kalau nggak salah 12 tahun lalu. Iya betul. Dan itu lagu kan udah pastinya orang-orang di 12 tahun itu sangat mengenal lagu itu di pensi-pensi kan. Jadi aku kayak harus membangun suatu image baru gitu untuk lagu itu dengan dipadukan dengan Weird Genius gitu. Tapi memang episode kali itu nggak ada satupun juri yang nggak joget, bener ya? Bener. Semua kita yang di rumah juga joget. Seru banget soalnya. Seru banget emang. Tapi Rimar, ini ada satu hal yang aku kulik juga tentang Rimar, ini menarik banget. Aku nih ya pas ngetik ini sampai nggak ngerti gimana cara baca nama ini. Oh, apa tuh Kak? Jadi Rimar ini pernah duet sama penyanyi asal Kazakhstan. Coba benerin aku ya, namanya siapa nih? Dimash Kudaibergen. Bener nggak namanya nih? Apa salah? Sebenarnya coba kita coba dari Dimas. Oke, Dimash Kudaibergen. Dimash Kudaibergen. Betul. Langsung bisa loh Kakak. Oke. Jadi ini adalah orang Kazakhstan ya? Betul. Kok bisa sih duet sampai jauh sama penyanyi asal negeri Kazakhstan? Sebenarnya awal ceritanya itu karena aku ngefans berat sama Kak Dimas ini. Ngefans berat, terus aku banyak stalking tentang dia gitu. Aku nyari Instagramnya lah, terus nontonin semua video nyanyinya ataupun yang kayak reality show gitu. Terus udah gitu, aku mikirnya aku kan fans berat nih, masa fans tapi nggak bisa nyanyiin lagunya gitu. Akhirnya aku mencoba untuk nge-cover lagunya. Nah di sela-sela aku lagi bikin cover yang proper buat YouTube aku, tiba-tiba aku kayak pingin coba tiba-tiba nge-storyin nyanyi lagu yang Kazakh yang aku bikin di YouTube itu yang Rusia bahasanya gitu. Aku bikin gitu, terus tiba-tiba malah kesebar. Jadi dari fanbase yang di Indonesia ngeposting, akhirnya dilihat sama Dimas, sama pertama kayak sama temennya dilihat, terus adeknya ngelihat, akhirnya Dimasnya juga lihat. Oke, baru abis itu diajakin duet bareng. Iya. Oh, aku penasaran, boleh nggak Rimar nyanyiin sedikit aja? Karena aku pas nonton video ini, Rimar nyanyi apa? Bahasa mana? Boleh sedikit aja. Boleh, ini yang lagu yang membawa aku ke duet itu ya. Betul. Lagunya kayak gini. Angsa ketkenar manasien Alaulah hantang tarungsien. Kayak gitu lagunya Kak. Artinya apa Rimar? Judulnya sih Unforgettable Day, jadi hari yang tidak terlupakan. Iya, oke. Gitu. Itu menarik kan, Rimar ini bisa ribuan bahasa sepertinya. Oke, Rimar, tapi kalau dilihat-lihat nih dari setiap penampilannya Rimar ya, mau lagunya upbeat, mau lagunya sedih, mau lagunya menggelegar, lagunya diva, ini Rimar ini selalu totalitas, selalu menghayati lagunya Rimar. Sebenarnya Rimar memiliki arti tersendiri nggak sih? Selain hobi menyanyi, menyanyi itu untuk Rimar memiliki arti lain nggak sih? Kalau menurut aku menyanyi itu kayak menyampaikan emosi, menyampaikan isi hati gitu. Mungkin kebetulan aku orangnya kan introvert Kak gitu. Jadi dengan menyanyi itu aku rasa aku bisa menyampaikan
pesan dari isi lagu itu kepada orang-orang tanpa aku harus kayak ngasih tahu langsung ngobrol gitu. Aku bisa ngasih tahu lewat musik, lewat lagu. Berarti Rimar ini sama banget sama kayak aku guys. Aku kalau galau juga nyanyi. Oh iya. Enggak, tapi nggak ada yang mau dengerin aku. Kalau Rimar Aku kan mau, ada yang mau dengerin. Nanti abis ini kamu dengerin aku nyanyi ya. Oke Rimar, ini kan sekarang kita tahu kita ada di tengah pandemi nih. Betul. Rimar. Kamu ngerasa nggak sih ada perubahan yang signifikan mungkin dari diri kamu? Perubahan ya, mungkin lebih ke ini kali ya, kita jarang ketemu orang gitu, di rumah aja. Terus yang pastinya kita selalu, yang biasanya mungkin cuci tangan itu nggak pernah kepikiran banget, tapi sekarang semenjak pandemi tuh apa-apa harus abis pegang ini cuci tangan, cuci tangan gitu. Terus aku juga jadi kayak sering belanja online gitu kan. Belanja online, ini sampai ke apartemen tempat karantina kamu tuh masih belanja online? Masih banget belanja online terus. Tapi untungnya lagi nih, ada si Cepat Gokil, layanan pengiriman barang dengan minimum charge 10 kilo. Harganya tuh lebih ekonomis dan bisa melayani pengiriman ke seluruh Indonesia. Itu pengirimannya estimasi 1-2 hari sih, keren banget Kak. Iya setuju banget nih, pakai si Cepat, keren banget kan. Jadi kirim paket, bayarnya reguler, berasanya same day. Jadi bayarnya bisa lebih murah nih Rimar. Betul banget Kak. Nyampainya cepet banget ya kan. Nah kamu juga harus tahu nih, kalau misalkan si Cepat Express ini juga memiliki aplikasi yang bisa di-download di Play Store dan juga App Store. Pastinya aku udah download. Rimar udah download belum? Udah banget Kak, udah pasti. Iyalah, karena semua paket yang datang pakai si Cepat kan? Iya. Nah, itu dia. Dan itu juga bisa digunakan untuk mendukung para kontestan idol. Nah, ini yang paling menarik nih dari aplikasi si Cepat, Rimar. Caranya nih, aku mau kasih tahu ya. Langsung aja klik menu Indonesian Idol. Pilih tombol vote atau swipe up untuk melihat list kontestan. Cari deh nih mana kontestan favorit kalian. Langsung deh klik vote sebanyak-banyaknya. Oke Rimar, aku mau tanya lagi nih sama Rimar. Apa tuh Kak? Rimar, kamu punya pengalaman menarik nggak sih selama di karantina? Apalagi nih kan kalau aku lihat video-video behind the scene-nya kalian di karantina, sekarang tidurnya sendiri, terus nggak boleh ada kegiatan yang keramaian lagi, nggak boleh sering-sering ngumpul. Ada nggak sih pengalaman menarik di karantina? Sebenarnya ini mungkin menarik buat orang-orang, tapi menakutkan buat aku. Kenapa? Jadi aku pernah di hotel, maksudnya di karantina, terus tiba-tiba ada cicak masuk ke kamar aku. Cicak? Kamu emang takut sama cicak? Iya, takut banget. Ya ampun, cicak segede gini, Rimar. Iya, sumpah Kak. Dan itu tuh kayak aku sampai nelfon mas, tolong saya mas, ada pokoknya datang dulu aja mas gitu. Terus sampai divideoin lagi waktu itu, ya ampun. Pokoknya itu bener-bener menakutkan. Aku sampai doa Kak. Apa doa dalam isi doa kamu? Tolong saya masih pingin ada di sini. Saya nggak mau hidup bersama cicak, please. Jadi teman-teman di rumah sekarang tahu ya, kalau mau ngeprank Rimar. Jangan, please jangan. Karena itu serem banget. Kamu setakut itu sama cicak berarti ya? Aku lebih suka sama yang lebih besar kayak iguana gitu. Oh oke. Ini aneh nih. Jadi dia nggak apa-apa dimasukin iguana, biawak, komodo ke kamarnya nggak apa-apa. Beneran nggak apa-apa. Tapi cicak nggak mau. Jangan. Oke. Ini menarik, akan aku notes ya teman-teman. Imagination udah tahu ya, Rimar sukanya apa? Bawain buaya kalau bisa untuk kalian. Rimar, ini kan Rimar sekarang udah sampai di titik ini nih. Iya. Boleh dong Rimar diceritain prosesnya perjalanan Rimar, sesusah apa sih? Kalau sekarang kan mungkin teman-teman lihat Rimar, gampang udah tinggal nyanyi doang, Rimar udah terkenal, udah eksis. Sebenarnya sesulit apa Rimar untuk bisa sampai di titik ini? Yang pastinya sulit banget sih ya, soalnya kebetulan aku pun juga nggak cuma sekali ikutan ajang pencarian bakat. Dan udah sempet kayak mikir, mungkin memang jalannya bukan di ajang pencarian bakat gitu. Tapi ternyata sempat waktu yang online audition itu ada teman online aku yang rekomendasiin aku di Facebook gitu. Terus tiba-tiba video itu malah di-upload, di-repost sama Indonesian Idol ID di Instagram. Jadi aku mikir apakah ini saatnya gitu. Ya udah aku kalau ada kesempatan masa nggak dicoba ya. Aku coba aja, ternyata malah lanjut gitu. Sampai ke titik ini ya. Dan sampai ke titik ini. Emang prosesnya itu nggak mudah sih, apalagi dengan personality aku yang sulit bergaul kayak gitu-gitu kan, sulit untuk ngomong depan kamera pun kadang-kadang masih suka, aduh susah. Takut gitu ya. Untuk bisa eksplor panggung itu masih
bertahap lah, dari mulai showcase, spekta itu semuanya bertahap untuk bisa menjadi yang seperti sekarang. Dia nggak nyangka loh kalau bilang Rimar ini orangnya nggak bisa bergaul, aku aja bisa langsung klop sama Rimar. Enggak, benar, sebenarnya Rimar tuh orangnya bisa langsung klop, asal kita tahu cara ngobrolnya sama Rimar. Enggak. Semua orang bisa ngobrol kok sama Rimar. Rimar, tapi aku pernah nonton juga salah satu video behind the scene kamu di karantina. Ini satu hal unik yang dilakukan oleh Rimar. Rimar itu suka latihan sambil olahraga. Oh iya bener ya, suka latihan nyanyi sambil olahraga. Aku pernah lihat Rimar sambil plank, sambil angkat barbel. Aku nggak ngerti lagi, Rimar, kenapa kamu melakukan hal itu? Oke, sebenarnya ini ada awal ceritanya, Kak. Kenapa? Jadi aku tuh sebenarnya kalau olahraga bukan yang kayak bener-bener edik olahraga itu, enggak sih. Adik aku itu yang sebenarnya olahragawan banget kayaknya. Dia tuh kayak pecinta olahraga banget, dan mami aku kan selalu nyuruhin aku buat olahraga untuk nyanyi gitu. Karena kalau dengan olahraga support nafasnya lebih bagus gitu. Cuman aku kan ya ada males-malesnya juga, tapi aku juga males kok olahraga. Iya, dan mami aku tuh langsung kayak, maksudnya Yo itu adik aku ya, kan Rio namanya. Yo itu tuh ajakin kakak, akhirnya kita diajakin lah nge-gym gitu. Akhirnya lama-lama jadi kebiasaan, dan aku ngerasain impact-nya itu ke nyanyi bener-bener berasa banget, Kak. Gitu, jadi aku kayak, dengan aku olahraga kayak gini, aku ngerasa support aku untuk ngehit high note itu, nada tinggi tuh menjadi gampang. Jadi mau dipanjang-panjangin kayak gimana juga bisa gitu kalau kita latihan. Berarti olahraga ini berpengaruh sama nafas panjang kamu, sama core kamu juga ya. Benar. Itu dia. Oke, aku abis ini olahraga biar bisa nyanyi. Tapi ini berarti sampai sekarang masih terus kamu lakuin ya? Masih, pasti. Tapi Rimar, ini kan semua orang udah melihat Rimar nih dari YouTube ataupun dari wawancara kita atau dari sosmed Rimar. Ada nggak sih yang berubah dari dalam diri Rimar sebelum masuk Idol dan sekarang setelah masuk Idol? Mungkin lebih improve aja sih, Kak, di gimana kita bergaul sama orang gitu, gimana aku ngeliat ke kamera, di panggung gimana. Tapi kalau misalnya untuk Rimarnya sendiri pun ya sebenarnya nggak ada yang berubah sih, kayak gini-gini aja orangnya. Berarti berkembangnya lebih ke skill ya? Skillnya yang berubah, tapi kalau untuk sikap aku dari dulu sampai sekarang, teman-teman aku pun bilang kayak gini, masih Rimar kayak gitu. Ya mereka suka bercanda kayak gitu, karena ya emang kayak gini-gini aja gitu orangnya. Kalau kemarin aku dengar dari ngobrol sama Mark itu lempeng-lempeng aja. Iya bener, lempeng, orangnya lempeng banget. Kadang-kadang mungkin orangnya sulit untuk mengekspresikan isi hati, Kak, gitu. Jadi orang kadang-kadang mudah nangis, aku kayak kok susah nangis gitu. Padahal sebenarnya aku tuh di hati aku pun sedih juga gitu. Kadang-kadang seneng banget tapi nggak terekspresikan di wajah gitu. Rimar, ini kan berarti Rimar udah mulai banyak penggemarnya nih sekarang. Alhamdulillah. Namanya bener ya tadi, Imaginations. Yeah. Nah, artinya Imaginations ini buat Rimar tuh apa sih? Imagination tuh udah kayak keluarga baru ya buat aku. Mereka support aku, padahal kita belum pernah ketemu, Kak. Tapi kayak mereka tuh supportnya bener-bener dari dalam hati banget gitu. Bener. Entah mungkin dari ngevote-nya yang bener-bener ini banget, kayak semangat banget. Terus udah gitu mereka bikin video atau foto buat semangatin aku. Jadi mereka bener-bener berarti banget buat aku. Imagination, love you. Berarti kamu belum sama sekali ketemu satu pun dari Imaginations ya? Iya, belum pernah ketemu sama sekali. Kita cuma ketemu lewat Zoom aja. Ada satu nggak yang bisa kamu ingat dari para Imaginations-nya? Atau mungkin kata-kata lucunya, video lucunya, uniknya, ada nggak yang pernah kamu ingat? Mereka pernah bikin itu sih waktu aku ulang tahun, bikin video nyanyi ulang tahun gitu sih, Kak, pernah. Oh iya, pas kamu ulang tahun itu kebetulan juga kamu udah di Idol ya, dan udah lain juga kan. Iya. Idol. Iya, jadi Rimar ini ulang tahun kalau nggak salah bulan Januari. Betul. Lagi ayo kita ucapkan selamat ulang tahun Rimar. Udah lewat lama banget. Nah, pas banget nih karena kita lagi ngobrolin fans ya kan. Buat kamu yang di luar sana, ayo dukung terus semua kontestan Indonesian Idol melalui aplikasi Si Cepat. Caranya gampang banget nih Rimar. Langsung aja klik menu Indonesian Idol. Pilih tombol vote atau swipe up untuk melihat list kontestan. Cari deh nih mana kontestan favorit kalian. Langsung deh klik vote sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga untuk teman-teman yang ada di rumah dan juga Rimar yang ada di sini, pakai Si Cepat Gokil.
Layanan pengiriman barang minimum charge 10 kilo aja, harga lebih ekonomis, bisa melayani pengiriman ke seluruh Indonesia. Estimasinya 1-2 hari sampai. Cepet banget kan? Bayar reguler tapi berasa same day. Aku abis ini mau apa ya? Aku mau beli apa ya? Pokoknya aku mau pakai secepat deh. Bayarnya jadi lebih murah loh, tapi Iya, lebih nyampainya murah. same day. 1-2 hari kerja. Betul. Jadi nggak perlu lagi lama-lama kita nunggu, ya kan? Nah, Rimar, tadi kita abis ngomongin imagination. Katanya imagination artinya apa? Sebenarnya aku kan panggilannya Imai, Kak. Loh, Imai dipanggilnya. Iya, di rumah aku tuh dipanggil Imai. Jadi teman aku kalau manggil aku kayak Mai gitu. Oh gitu. Nah ini baru tahu nih kita kalau Rimar ini dipanggilnya Imai, ternyata panggilan unyu-unyu ya. Iya, Imai, Oke, tahu gitu dari awal aku panggil Imai. Oke, Rimar, ini kita ngomongin soal imaginations. Ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman imaginations yang udah masuk. Pertanyaan pertama ini datang dari Farel Riandra. Pertanyaannya adalah, kakak kan introvert ya. Nah, cara kakak bergaul tuh gimana sih selama di karantina? Ini dari tadi nih Rimar udah sering banget sebut nih kalau Rimar itu introvert. Boleh dong dikasih tahu ke teman-teman. Sebenarnya Kak, aku tuh udah berusaha banget sih. Jadi kayak kalau ketemu orang, aku tuh sebelumnya udah ngaca-ngaca gitu di kaca kayak, halo apa kabar? Kayak gitu-gitu Kak. Jadi kalau udah ketemu orang baru kayak, halo namanya siapa? Jadi aku yang berusaha untuk memulai duluan walaupun itu kayaknya awkward banget. Tapi ya lama-lama kayak pastinya ada juga orang yang kayak approach aku duluan gitu. Nah itu aku lah bisa ngobrol banyak. Jadi bisa. Oke, jadi caranya adalah kalau di karantina sejauh ini berarti karena nge-approach Rimar duluan. Iya, nge-approach gitu aku ya. duluan. Tapi aku juga berusaha walaupun emang ujung-ujungnya kayak awkward. Iya, nggak apa-apa karena memang karakter orang beda-beda, nggak bisa semuanya dipaksain. Tapi sekarang kalau sama teman-teman karantina pasti udah bonding banget kan, apalagi udah berbulan-bulan. Bener. Paling dekat sama siapa Rimar kalau di karantina? Aku tuh sebenarnya deket sama semuanya sih Kak. Tuh kan. Maksudnya aku kayak orangnya kan suka nimbrung kayak ada apa sih, ada apa, aku suka tiba-tiba muncul ada apa ini. Iya, itu berarti pertanda sebenarnya introvert tuh cuman apa ya, yang sesuatu hal yang bisa berubah sebenarnya. Iya. Jadi sebenarnya Rimar tuh introvert banget kok. Asalkan mau ajak ngobrol aku yuk. Ayo ajak ngobrol Rimar. Rimar nih ada pertanyaan selanjutnya nih. Dari VRLNSN03. Pertanyaannya adalah, Rimar dulu SD, SMP, SMA di mana Rimar? Di Al-Azhar BSD. Oh, Al-Azhar BSD. Al-Azhar BSD dari TK sampai SMA. Oh, satu sekolah aja nggak pindah-pindah ya? Iya, nggak pindah-pindah. Itu sebenarnya gara-gara tadi masalah introvert juga, Kak. Loh, kenapa? Oh, jadi biar nggak beradaptasi lagi. Iya, betul. Jadi aku kayak takut untuk kayak ketemu orang baru lagi. Jadi aku di situ terus sampai ending gitu. Iya, berarti tuh orang tua juga udah mengerti gitu ya dari Rimar ya? Ngerti banget. Oh, oke, nggak apa-apa. Aku yakin dengan Rimar di Indonesian Idol, Rimar bisa berubah pasti nanti ya. Mantap, pasti lah. Rimar, ini berarti aslinya kamu dari mana? Kalau kecilnya kamu udah di SD? Kamu dari SD, kamu udah di BSD? Aku dari kecil sih di BSD, Kak. Oh, berarti kamu asli Jakarta atau kamu ada turunan dari mana? Jadi tuh kalau dari aku, mami, papi tuh semuanya emang lahirnya di Jakarta. Tapi kalau keturunan, papi tuh keturunan Ternate, kalau mami Surabaya. Gitu. Ini semua juga teman-teman di rumah nih, Imaginations juga bertanya-tanya. Rimar ini dari TK sampai SMA, sekolahnya sekolah Al-Azhar. Tapi kok bisa sih punya suara sebagus ini? Rimar tuh kalau nyanyi ya, aku tuh sampai kayak, aduh, dikit lagi suara tingginya keluar gitu kan. Itu sebenarnya les vokal atau Rimar otodidak atau gimana sih? Aku kebetulan sebenarnya mami aku nyanyi juga, Kak. Oh gitu. Jadi mami aku dulu tuh suka ikut festival juga. Terus jadi penyanyi rekaman juga sempet juga. Terus tapi nggak dilanjutin karena udah punya anak kan, punya aku sama adik aku gitu. Akhirnya mami pas aku lahir diajarin lah aku nyanyi dari aku umur 3 tahun gitu. Terus mulai ikut-ikutan lomba. Terus aku mulai les itu pas aku SMA untuk bisa SMA. supaya ini ya bisa tampil-tampil gitu. Jadi aku nyobain lah les vokal gitu. Oke, jadi les vokalnya SMA, tapi bekalnya itu udah dari mamanya Rimar. Betul. Adeknya Rimar juga nyanyi juga enggak? Adik aku sebenarnya suaranya bagus, tapi dia tuh nggak mau ini. Dia tuh banyak intriknya. Jadi dia nggak mau disuruh latihan. Oke. Jadi dia nggak mau nyanyi dari awal. Oke, emang sudah memilih jalannya untuk tidak menyanyi ya. Oke. Berarti kamu pernah ikut lomba-lomba gitu juga dong dulunya? Iya, lomba dari kecil sih. Aku mulai lomba tuh umur 4 tahun. Udah ikutan lomba nyanyi. Terus
setiap kali ada acara di sekolah pun juga guru-guru selalu ngajakin buat nyanyi. Ini kan Rimar diajarin nyanyi tuh sama mama, tapi Rimar tuh punya nggak sih idola? Siapa sih? Kamu tuh suka sama siapa sih, Rimar? Wah, idola aku banyak, Kak. Contoh satu aja yang paling menginspirasi kamu. Kalau inspirasi ya, untuk saat ini sih Billie Eilish sih. Iya kan, makanya kamu nyanyi lagunya dia kan kemarin kan. Itu performance yang paling aku suka, kayak paling gong gitu waktu kamu nyanyiin lagu itu. Kenapa kamu suka sama dia? Aku tuh suka banget sama karakter suaranya, terus kayak gayanya dia yang bener-bener nyantai gitu orangnya. Jadi aku udah gitu dia masih muda kan, jadi bener-bener menginspirasi orang-orang yang masih muda gitu. Tapi sadar gak sih Rimar, kalau kamu mengidolakan Billie Eilish, kamu sendiri aja tuh udah jadi idola loh. Amin. Makasih. Nyangka gak sih kamu bisa menjadi idola dari banyak banget orang saat ini? Nggak pernah nyangka sih, kayak punya fanbase aja tuh nggak pernah nyangka. Soalnya dulu pun aku kan kayak solo, bahasanya tuh solo fighter gitu, apapun aku bikin sendiri, kerjain sendiri. Tapi sekarang aku di Indonesian Idol ini dapat kesempatan untuk di make upin, dapat diurusin wardrobe-nya, segala macam, penataan panggung, treatment, keren-keren banget. Oke, ini luar biasa ya. Nah, ngobrolin tentang fans nih, aku mau ajakin lagi nih teman-teman yang ada di rumah untuk ayo download aplikasi Si Cepat dan juga vote kontestan Indonesian Idol melalui aplikasi Si Cepat. Caranya gampang banget, klik menu Indonesian Idol, pilih tombol vote atau swipe up untuk melihat list kontestan. Pilih deh tuh kontestannya mana aja yang mau kamu pilih. Vote deh sebanyak-banyaknya gitu. Nah, Rimar, jangan lupa juga nih untuk pakai Si Cepat Gokil. Nah, layanan pengiriman barang minimum charge 10 kilo, harga lebih ekonomis, bisa melayani pengiriman ke seluruh Indonesia. Estimasinya 1-2 hari sampai. Tuh, kan cepet banget kan? Jadi bayarnya reguler tapi berasa same day. Jadi sekarang kalau Rimar mau beli apa-apa, beli hari ini nggak usah takut kalau hari ini nggak nyampe. Tunggu lama pasti 1-2 hari nyampe. Nyampe, betul banget. Rimar, aku seneng banget lo bisa ngobrol sama kamu hari ini. Aku juga seneng banget bisa ketemu kakak. Terima kasih banyak ya. Rimar, ini untuk penutup nih Rimar. Kan udah di posisi saat ini nih sekarang. Strategi kamu ke depannya untuk berkarir, untuk melangkah di dunia musik seperti apa? Strategi aku mungkin lebih kayak konsistensi sih Kak gitu. Jadi kita banyak-banyakin lah produksi lagu gitu. Kalau bisa aktif terus di sosial media maupun di mana aja lah gitu. Next target mau duet sama siapa kira-kira? Ketika nanti sudah di dunia musik sebenarnya? Aku pengen banget sih bisa duet sama Kak Afgan. Wow, Afgan, oke. Teh Ocha izin ya mau duet sama Afgan. Oke, kalau gitu Rimar, terima kasih banyak atas waktunya. Senang sekali bisa ngobrol sama Rimar. Aku doain semoga Rimar sukses terus ke depannya, karirnya lancar, dan kita tunggu karya-karya dari Rimar. Amin. Terima kasih ya Rimar. Terima kasih. Nah teman-teman, sekali lagi nih mau aku ingetin, jangan lupa untuk pakai Si Cepat Gokil. Layanan pengiriman barang minimum charge 10 kilo aja. Harganya tentu lebih ekonomis dan bisa melayani pengiriman ke seluruh Indonesia. Kemana aja bisa deh pokoknya. Estimasinya 1-2 hari sampai. Jadi aku sih nggak akan nunggu. Aku mau ajak teman-teman untuk ayo kirim paket pakai Si Cepat. Bayar reguler berasa same day. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Rimar sudah ngobrol sama aku. Terima kasih juga teman-teman yang sudah bergabung dan kita ketemu lagi di podcast Ngobrol Bareng Si Cepat selanjutnya. Saya Syafina Sasyar pamit undur diri. Kita ketemu lagi nanti. Dah.